Dalam bahasa sehari-hari, kita sering dengar kata durjana. Orang menyebutnya untuk mereka yang jahat, culas, dan tindak tanduknya membuat resah. Tapi tahukah kita bahwa kata ini punya gema dari ribuan tahun lalu, dari sebuah epos besar bernama Mahabharata. Di sana, ada seorang tokoh bernama Duryodhana. Namanya bisa dimaknai sulit dikalahkan. Namun, bayang-bayang kata Durjana selalu melekat padanya. Ia bukan sekadar antagonis dalam cerita. Ia adalah cermin tentang bagaimana penguasa yang serakah, yang mabuk kuasa, yang tak pernah cukup, pada akhirnya dihancurkan bukan oleh musuhnya, tetapi oleh dirinya sendiri. Sejak kecil Duryodhana tumbuh dengan perasaan kurang. Padahal ia putra mahkota Hastinapura, cucu dari tokoh besar. Hidupnya dikelilingi kemewahan. Tapi di dalam dirinya selalu ada rasa iri. Pandawa lebih dicintai rakyat, Pandawa lebih dipuji kakek dan guru, dan disitulah benih keserakahan tumbuh. Ia ingin semua, bukan hanya tahtanya, tapi juga pengakuan, cinta, bahkan pujian yang tak pernah didapat. Duryodhana bukan sekadar ingin menang, ia tak bisa menerima kalah. Setiap kekalahan baginya adalah penghinaan. Setiap kemenangan Pandawa baginya adalah luka yang tak sembuh. Obsesi itu menjeratnya. Ia hidup bukan untuk membangun, tetapi untuk menghancurkan lawannya. Dan begitulah, hidupnya menjadi satu tarikan dendam panjang. Hingga semua keputusan politiknya hanya untuk satu hal, menjatuhkan Pandawa. Arketip Duryodhana bukan hanya ada di cerita. Hari ini kita pun melihatnya. Lihatlah penguasa yang mabuk kuasa, politisi yang tak pernah cukup kursi, pemimpin yang mempertontonkan kemewahan, sementara rakyat di luar pagar rumahnya masih lapar. Ingatlah Jakarta. Ketika rumah anggota dewan dijarah massa, itu bukan sekadar rumah yang rusak. Itu adalah simbol kemewahan yang dipamerkan di hadapan rakyat yang putus asa. Dipicu dari kemuakan Atau Nepal. Ketika parlemen dibakar dan para pejabat melarikan diri dengan helikopter, itu bukan sekadar kerusuhan, itu adalah tanda bahwa rakyat muak pada pemimpin yang sibuk mengatur, sibuk mempertahankan kekuasaan, tapi lupa mendengar suara mereka. Itulah penguasa durjana. Mereka ada di setiap zaman, setiap negeri, dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Kita mungkin bukan raja, bukan anggota dewan, bukan pula politisi besar. Tapi mari jujur, berapa sering kita jadi Duryodhana kecil? Ingin lebih, menolak kalah, terikat pada obsesi yang tak perlu? Kita pun bisa jadi Durjana. Bukan karena jabatan, tapi karena keserakahan yang merusak jiwa. Duryodhana mengajarkan kehancuran terbesar datang bukan dari luar, tapi dari penghancuran diri sendiri. Keserakahan adalah api. Obsesi adalah minyak. Kemewahan yang dipamerkan adalah bara, dan jika itu semua dipelihara, ia akan membakar bukan hanya kursi kekuasaan, tapi juga jiwa, nama, bahkan sejarah. Busur bisa tegang, panah bisa dilepas, tapi bila hati dikuasai serakah, arah panah selalu kembali ke diri sendiri. Itulah nasib Duryodhana. Kalah bukan di medan Kuruksetra, melainkan di dalam dirinya sendiri. Duryodhana adalah cermin tentang penguasa durjana, tentang manusia yang lupa bercermin. Semoga kita tidak menjadi salah satunya. Keserakahan itu menular bukan hanya pada diri, tapi juga pada lingkaran sekitar. Lihatlah, Duryodhana, ia tidak berjalan sendiri. Ada Karna yang setia, ada Syakuni yang licik, ada Dursasana yang brutal. Lingkaran itu adalah gema dari nafsu yang sama. Ketika seorang pemimpin haus kuasa, ia akan dikelilingi orang-orang yang mengamini hawa nafsunya. Dan begitulah kehancuran jadi sistemik. Satu keserakahan
melahirkan keserakahan lain. Satu obsesi melahirkan obsesi lain. Satu kebencian melahirkan kebencian yang lebih luas. Sejarah terus berulang. Penguasa Durjana tidak pernah sendirian. Ia punya tangan kanan, kaki tangan, bahkan pasukan bayaran. Di zaman ini, kita lihat bagaimana lingkaran kekuasaan bekerja. Ada yang jadi pembisik, ada yang jadi tukang sorak, ada yang jadi pelaksana kotor di lapangan. Mereka semua ikut menikmati sisa-sisa kekuasaan, meski sadar kapal itu sedang bocor. Dan ketika kapal tenggelam, semua terhanyut bersama. Bukankah kita sering mendengar, sebuah rezim jatuh bukan hanya menjatuhkan raja, tapi juga semua lingkaran dekatnya. Jakarta, rumah anggota dewan dijarah. Nepal, gedung parlemen dibakar. Itu bukan semata-mata harta benda, itu simbol dari kesenjangan yang terlalu lama dipendam. Rakyat lapar, sementara penguasa pesta. Rakyat marah, sementara elit bersembunyi di balik pagar tinggi. Rakyat kehilangan harapan, sementara politisi sibuk berpose di media. Dan pada titik tertentu, simbol itu harus runtuh, entah dalam bentuk rumah yang dijarah, gedung yang dibakar, atau kursi yang direbut. Pelajaran besar dari kisah ini adalah, tidak ada kekuasaan yang kekal. Yang runtuh bukan sekadar istana Hastinapura. Yang runtuh bukan sekadar rumah mentereng atau gedung parlemen. Yang runtuh adalah kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, kekuasaan berubah rapuh. Bukankah begitu nasib Duryodhana? Ia punya pasukan lebih banyak, punya sekutu lebih kuat, tapi ia kehilangan legitimasi moral, dan disitulah ia hancur. Namun jangan buru-buru menunjuk orang lain, karena Duryodhana bukan hanya soal penguasa di singgasana, ia juga ada dalam diri kita. Kita pun sering menolak kalah. Kita pun sering iri ketika orang lain lebih berhasil. Kita pun sering mengikat diri dengan obsesi yang akhirnya melukai diri. Kita semua menyimpan benih durjana. Bedanya hanya, apakah kita biarkan benih itu tumbuh, atau kita kendalikan sebelum ia menjadi api. Akar penderitaan adalah tanha kehausan. Kehausan atas harta, kuasa, pengakuan, dan obatnya adalah melepaskan. Duryodhana gagal melepaskan. Ia tak bisa menerima kalah, tak bisa menerima keterbatasan, tak bisa menerima bahwa hidup tak selalu sesuai dengan keinginannya. Kita belajar dari kegagalannya, bahwa keselamatan jiwa tidak terletak pada berapa banyak yang kita genggam, tetapi pada kemampuan untuk melepas dengan rela. Penguasa durjana akan terus lahir di setiap zaman, di setiap negeri. Kadang ia muncul sebagai raja, kadang sebagai politisi, kadang sebagai kita sendiri yang tak mampu mengendalikan nafsu. Tetapi sejarah selalu mengajarkan hal yang sama. Yang serakah akan hancur, yang mabuk kuasa akan tumbang, yang hidup dalam pamer kemewahan di tengah rakyat yang lapar, pada akhirnya akan diseret oleh gelombang sejarah. Maka, hati-hatilah. Jangan biarkan Duryodhana hidup terlalu besar dalam diri kita. Karena jika itu terjadi, kita pun akan jadi bagian dari penguasa durjana. Dan pada saat itu, kita tak kalah oleh siapapun, kecuali oleh diri kita sendiri. Busur bisa ditegangkan, panah bisa dilepaskan. Namun bila hati dikuasai angkara, panah itu akan berbalik dan menusuk ke dalam dada sendiri. Itulah Duryodhana. Itulah penguasa durjana. Semoga kita belajar sebelum terlambat. Dengarkanlah. Di dunia yang lebih senang menghakimi ketimbang memahami, tak banyak yang sudi berhenti sejenak untuk benar-benar melihat siapa Duryodhana itu sebenarnya.